untuk mengerti firman Tuhan. Hidup kita tidak akan lebih daripada revelation atau pewahyuan, penyingkapan tentang firman Tuhan kepada kita. Dan saya sungguh menyesal bahwa panggilan pertama dalam hidup saya itu ketika saya berusia 14 tahun. Dan saya menolaknya. Saya baru menerima Tuhan usia 28 tahun. Dan 14 tahun yang sia-sia. 14 tahun yang konyol dan bodoh dalam hidup saya. Istri saya sebaliknya. Hatinya lebih lembut memang. Dia terima Tuhan usia 11 tahun. Dan dia dipersiapkan jadi pengantin buat saya. Holy. Tetapi dia tidak perlu menyesali waktu dia menikah usia 24 tahun. Ya. Dan she present herself as a holy bride. Saya sungguh menyesali. Karena itu saudaraku, jangan buang sia-sia waktumu. Perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus adalah perumpamaan tentang penabur. Matius pasal 13, Markus 4, Lukas pasal 8, isinya sama. Seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak dan onak duri. Tapi sebagian juga jatuh di tanah yang baik. Dan di tanah yang baik itu menghasilkan buah. Menuju maturity. Menuju kematangan. Goal hidup saudara adalah Christ likeness. Menjadi seperti Kristus. Ada yang berbuah 100 kali ganda. Ada yang 60. Ada 30 kali ganda. Sekarang kita ada satu istilah yaitu window 414. Jendela 414 itu survei membuktikan usia paling reseptif untuk menerima gospel. Antara usia 4 sampai 14 tahun. Karena itu saya berpesan pada KGC. Perhatikan generasi usia 4 sampai 14 tahun itu. Sebab kalau saudara, kalau kita itu makin tua, makin kurang ajar, makin keras kepala, kepala batu, kepala beton, mukanya bukan lagi muka gedek, muka beton juga. Dan makin susah untuk menerima Tuhan. Orang yang paling baik di dalam keluarga kami adalah oma daripada Andrew. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Dia sangat baik. A very loving person. Tapi akibatnya. Karena dia merasa paling baik. Dia baru menerima Tuhan pada akhir hidupnya. Usia 84 tahun. Ketika saya kemenakan yang paling nakal bertobat, dia melihat tidak mungkin itu dikerjakan oleh pendidikan. It must be God. Tapi dia berkata, saya mau baca Alkitab dulu. 1 tahun. Kejadian sampai Wahyu. I want to know. Dan dia baca sungguh-sungguh. Setelah selesai dia berkata, saya yakin, I'm convinced. That Jesus is Lord. Dan saya dapat kehormatan untuk membaptiskan beliau. Bersama dengan Pak Andrian. Dan dalam tubuhnya sudah rusak semua, kena cancer. Dan kita baptiskan usia 84 tahun. Tetapi Anda semua mendapat kesempatan yang baik. Hari ini saya berbicara tentang the power of seed. Yang dimaksudkan tanah itu adalah hati manusia. Lalu murid-muridnya datang pada Yesus dan tanya, Guru, apa arti perumpamaan itu? Dan Yesus berkata dalam Markus pasal 4, ya, ayat yang ke-13 dia berkata, kalau kamu tidak mengerti perumpamaan itu, kamu tidak akan mengerti perumpamaan yang lain. Saya ulangi.
Kalau kamu tidak ngerti perumpamaan itu, perumpamaan penabur, maka kamu tidak akan mengerti yang lain. Sebelum belajar tentang pengajaran Kristus, belajar tentang perumpamaan penabur. That's the master key. Lalu kepada murid-muridnya dia berkata, kepada orang banyak tidak diberikan the mystery of the kingdom, the secret of the kingdom. Tapi kepadamu diberikan. Dia berkata bahwa tanah yang di pinggir jalan itu, yang sering dilewati gerobak dan jadi keras, itu menggambarkan orang yang hatinya keras. Karena begitu benih ditabur tidak bisa masuk dalam tanah, lalu datanglah musuh yaitu burung-burung, yaitu demons dan mengambilnya. Perhatikan cara kita mendengarkan. Saya tinggal di apartemen di Jakarta, di satu tempat yang tanahnya paling keras di seluruh Indonesia. Kenapa? Saya tinggal di Kemayoran. Dan itu adalah landasan pesawat terbang yang sudah dijalani oleh ribuan puluhan ribu pesawat. Jadi tanahnya itu bukan cuma beton bertulang, tapi keras sekali. Demikian juga dengan hati manusia. Jangan tunggu. Satu hari saya berkhotbah seperti ini, dan seorang pemuda usia 24 tahun datang pada saya. Pastor, I will receive Christ when I will be 32. Kalau saya nanti usia 32 baru terima Tuhan. Saya tatap dia, saya katakan, karena di orang Indonesia kok bahasa Inggris, saya bilang, durung karuan. Belum tentu. Amin. Saya bilang belum tentu. Saudara tahu, perkataan itu mengejar dia. Dia mandi belum tentu. Dia pakai shampoo belum tentu. Dia ke WC belum tentu. Dan tahun depan ketika saya datang ke sana, dia berkata, pastor saya sudah bertobat. Belum tentu turun karuan. Karena itu saudaraku saya yang ada di sini, jangan ada yang menangguhkan. Nanti hatimu jadi keras. Wajah itu cermin dari hati. Orang yang baik kelihatan dari wajahnya. Betul? Tapi orang yang keras dari air mukanya. Dan orang yang mengalami penderitaan seperti sudah dilewati 100 gerobak di wajahnya. Pernah ketemu orang semacam itu? Hatinya pasti keras. Seperti di tepi jalan. Tapi yang kedua, jenis tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu itu, batu-batu itu gambaran daripada segala penderitaan pahit yang pernah dia alami dalam hidupnya dan masih ada dalam hatinya. Dan firman Allah mengatakan tanahnya itu tidak dalam, tidak tebal. Dan begitu menerima dengan sukacita, lalu datanglah penganiayaan. Matahari muncul dan matilah benih itu. Tidak kelihatan di luar, ini bukan batu ginjal. Ini bukan batu empedu, batu dalam hatimu. Kalau engkau menyimpan kesalahan orang lain, kau sedang menyimpan batu dalam hatimu. Menyimpan kekecewaan pada ayahmu, engkau menaruh batu di sana. Dan ketika penganiayaan itu datang, dan saya jamin penganiayaan pasti datang. Saudara, ada seorang anak muda baru dibaptis, dia telepon saya. Pak Arifin, bagaimana ini? Malam ini saya dicekek setan. Saya bilang congratulations. Loh kenapa? Kamu bukan lagi anaknya. Amin. Kamu sekarang musuhnya. Siapa di sini sudah bertobat tapi yang masih punya musuh, angkat tangan. Yang masih punya musuh, angkat tangan. Kok enggak ada ya? Saya masih punya musuh, setan. Amin. Jangan biarkan batu di dalam hatimu. Saya tinggal di Ubud, di sebuah villa di depan sebuah persawahan. So beautiful, di tengah pohon kelapa, saudara. Bali itu udah indah, apalagi Ubud, saudara. Ya. Dan saya perhatikan bahwa setelah musim menuai, tanah itu akan dibiarkan. Setelah itu dibajak. Batu-batu dikeluarkan, akar-akar kering dikeluarkan, semua alang-alang dicabut, dibakar, dipersiapkan. Demikian juga yang Tuhan izinkan dalam hatimu adalah dibajak. Sakitnya tuh di sini. Oh, mungkin kau sedang dibajak. Amen.
Lalu yang ketiga, itu benih yang jatuh di tanah yang penuh semak duri. Bahwa apabila jatuh di tanah yang bersemak duri, maka kekhawatiran akan dunia ini, tipu daya kekayaan. Terjemahan berkata false glamour, glamour yang false, bling-bling yang false. Dan keinginan hawa nafsu akan benda-benda yang lain. Iblis sedang menabur ketidakpuasan kepada anak-anak Tuhan. Kalau kamu mau cantik, ganti shampoo-mu. Mau bahagia, ganti mobilmu. Mau lebih bahagia, ganti istrimu. Pak, saya mau kawin lagi. Kenapa? Rumah saya kan baru di renovasi, Pak. Loh kenapa? Istri saya kan jelek, Pak. Jadi saya mau ganti saja. Lu kira beli sepatu? Itulah berlaku fasik terhadap perjanjian. Dan Tuhan akan menghukum. Tetapi ada tanah yang baik. Ada tanah yang baik. Apa tanah yang baik itu? Tanah yang mau digarap. Seminggu lagi saya pulang dari Ambon. Dan saya akan melihat kembali sawah di depan saya akan dibajak. Diairi, lalu kemudian dibajak. Dan kemudian dengan traktor. Nah, sekarang tidak pakai sapi lagi, pakai traktor. Dan burung-burung akan datang. Burung-burung bawang kecil, kokoan namanya akan datang. Dan kemudian bebek-bebek. Oh, bebek dengan burung itu berteman baik. Ya, mereka gereja Bangau Indonesia dan gereja bebek Indonesia tidak pernah bertengkar. Sebab mereka tahu hokinya masing-masing. Beritahu kiri kanan hokinya masing-masing. Amin. Haleluya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Berapa pada Anda mau orang melihat Yesus dari diri Anda? Yohanes 12. Orang-orang Yunani seganti orang Surabaya. The Surabayans berkata, Sir, we want to see Jesus. Saya dari Bali. Orang-orang Bali berkata, Bli, kita mau lihat Yesus dari kamu. Kita tidak mau dengar khotbahmu. Kita tidak mau agamamu. We want Jesus. Filipus datang pada Andreas. Andreas bersama Filipus menghadap Yesus. Guru, they want to see you. Dan ini jawaban Yesus. Kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, sudah saatnya anak manusia dipermuliakan. Siapa yang mau dipermuliakan Tuhan? Dipromosi, angkat tangan, angkat tangan. Dapat bonus, dapat favor, dapat promosi. Tapi ini ayat berikutnya berkata, no, ayat 24. Aku berkata padamu, most assuredly, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan apa? Dan apa? Mati. Dia tetap satu biji saja. Tapi kalau jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Ayat selanjutnya, barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Orang tidak tertarik agama kita. They want to see the living God. Saya mau cerita tentang diri saya. Kami berasal dari keluarga non-Kristen, sebagaimana istri saya. Kakek neneknya dari China. Ibunya masih tinggal di sana, pindah ke Hong Kong. Dan kemudian pindah ke Indonesia. Dan mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Demikian juga dengan keluarga kami. I'm a first generation Christian. Tapi saya disekolahkan di sekolah Kristen karena karena sekolah Kristen dan Katolik itu bagus. Saya sekolahkan di SD Petra, dia disekolahkan di SD Petrus. Coba dulu kita satu sekolah, saya jatuh cinta padamu kelas 3 SD. Baru kenal dia SMA kelas 3, rugi juga. Oh, betul. Kalau kamu satu kelas pasti aku jatuh cinta padamu.
Setiap hari kalau saya masuk ke lorong dan ke sekolah, ada tulisan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Saya baru sadar sekarang, every day kita kebaktian di lapangan, bukan upacara bendera. Nyanyi kan GKI, batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Tapi firman ditabur, firman ditabur, firman ditabur, firman ditabur. Saya lulus jadi juara 1 SD. Dan begitu ratusan murid yang masuk SMP, saya dipilih untuk doa Bapa kami di gereja terbesar saat itu. Gereja GPIB, Maranatha. Saya mimpin ratusan teman-teman saya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. I'm not a Christian. Lalu SMP, waduh saudaraku, setiap hari haleluya. Dimulai dengan doa dan dari speaker ada khotbah singkat. Every day. Tetapi firman itu ditabur di sini. SMP kelas 2. Seorang penginjil datang. Dan satu dia memberitakan bukan agama Kristen. Dia memberitakan gospel. Dalam Injil Matius, benih itu adalah the word of the kingdom. Firman kerajaan. Dalam Injil Markus dikatakan cuma perkataan. Semua perkataan akan masuk di dalam hatimu. Kalian hati-hati apa yang kamu tabur. Saya ingat apa yang dikatakan ibu daripada Thomas Alva Edison. Satu hari Thomas Alva Edison ini sudah miskin, telinganya tuli sebelah, dan dia pulang membawa surat dari kepala sekolah, tunjukkan ibumu. Dan kemudian ibunya membaca, dia tanya, mami, isinya apa? Kepala sekolah bilang apa? My dear son, kepala sekolah berkata, you are a genius. Dan because you are a genius, sekolah tidak bisa, yaitu mendidik kamu. Jadi kita harus sekolah lain, mungkin belajar aja di rumah. Oh gitu ya mami. Dan apa yang ditaburkan adalah benih yang baik. Bukan alang-alang. Dan anak ini bertumbuh. Dan hari ini kita harus berterima kasih pada Thomas Alva Edison. Kalau hari ini perayaan tidak pakai lilin. Ini lilin pun palsu. Hidup jangan ada kepalsuan. Ketika dia menemukan begitu banyak invention. Satu hari dia bongkar-bongkar rumah. Dia menemukan surat dari kepala sekolah di meja kerja ibunya. Dan ketika dia buka, apa isinya? Your boy is an idiot. Tulisan kepala sekolah, anakmu itu idiot. Jadi saya keluarkan dari sekolah, ibunya robah kutuk jadi berkat. Dia ucapkan benih yang baik. Ingat, perkataan adalah perkataanmu kepada anakmu atau siapapun. Itu jatuh di hati yang bertumbuh. Anak yang dihina akan bertumbuh rendah diri. Di dalam Injil Lukas, perumpamaan itu, benih itu adalah firman Tuhan. Kita kerjanya cuma menabur saja. Saya cerita waktu itu saya mendengarkan Injil. Bahwa Yesus mati buat saya. Dia bangkit buat saya. Dan di salib terjadi exchange. Kemuliaannya diberikan pada kita, kehinaannya dia terima. Kesuciannya diberikan pada kita, kenajisan kita diambil olehnya. Kutuk diganti berkat. Dan kemudian dia mengeluarkan tantangan. Siapa di sini? Murid-murid SMP ini yang mau menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Sayang sekali waktu itu yang saya kenal cuma seorang pendeta yang hidupnya susah sekali. Jadi pegawainya gereja. Saya mau jadi pendeta. Sementara waktu itu ada 7 teman saya berdiri dan menyambut tantangan itu. Salah satu adalah menjadi pendeta GKI di Malang, saudaraku. Saya pegang kursi, saya berkata saya mau jadi pendeta. Melarat. Saya tidak mengerti. Karena yang saya dengar itu Injil keselamatan.
belum Injil kerajaan. Saya cerita tentang pendeta yang saya kenal itu. Dia adalah guru agama kita di SMA. Dan saya menjalankan hidup saya dengan pemberontakan. Saya kalau di sekolah pelajaran agama, saya angkat tangan, metu kabeh, semua keluar dari kelas. Tinggal 3 orang penjilat, yang lainnya semua di kantin. Tapi saya kena batunya. SMA kelas 3 karena saya merasa pandai, saya sombong. Saya ujian SMA sampai sandal jepit. Zaman dulu kan gitu, rambut gondrong, celana komprang, pakai sandal jepit. Saya diusir keluar. Kamu menghina negara, keluar. Waduh, mau pulang repot ini, terpaksa merendahkan diri. Bapak pendeta rumahnya di sebelah gereja. Ting tong. Oh, kamu troublemaker. Om, bisa pinjam sepatunya, Om. Zaman itu sepatu tuh haknya 8 cm. Punya si Om itu yang model kuno itu. Saya terpaksa pakai sepatunya pendeta untuk ujian. Dan hari ini sepatu kerelaan mengabarkan Injil masih saya pakai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ingin saya sampaikan padamu, jangan keraskan hatimu. Maybe too late. Dorong karuan, belum tentu. Kenapa saya nyanyikan lagu tadi? Saya mengalami bahaya semak duri itu. Dulu waktu saya datang pada Tuhan, bukan cuma miskin, saya melarat. Saya bangkrut. Krut. Melarat, rat. Tapi sekarang Tuhan memberkati saya. Dan di mana-mana sedang diberitakan, hamba Tuhan yang diberkati. Apa saja saya kerjakan berhasil. Tetapi Tuhan menjamah kembali hati kami. Dan saya kembali melakukan yang dulu saya lakukan. Saya dan istri saya ini pengamen. Saya pemain gitar, dia pemain tamborin. Kita di pengamen yang diberkati Tuhan. Perhatikan sini, lihat. Manusia adalah roh. Man is a spirit. Timotius bukan yang Anda lihat ini, yang di dalam. Tapi di luarnya ada soul, ada jiwa, ada intelek, ada mind, ada feeling. Lalu yang paling luar body yang kelihatan ini. But man is a spirit. Bagaimana spiritual man itu bisa keluar? Kulitnya kacang ini harus busuk dan mati. Jiwa kita ini harus kehilangan. Jiwa di sanalah bios. Hidup kekal itu zoe. Katakan bios. Zoe. Bios itu dari mana saudara dapatkan? Bioskop. Biologi. Tapi yang Tuhan berikan adalah zoe. Eternal life. God's kind of life. Berapa banyak saudara mau God's kind of life? Saya masih ingat. Kami melayani Tuhan. Andrew waktu itu kalau di rumah bawa ukulele kecil. Duduk di depan saya, dia kurus sekali. Matanya gede begitu. Ya. Dan hari ini saya lihat generasi ketiga, saya tadi waktu lihat Evan nanti saya suka cita. Papanya jadi pendeta, Evan juga harus. Jaden kalau dia berdoa surga terbuka, saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Kita seluruh keluarga melayani Tuhan. It can happen to you. Tapi ini yang saya lakukan, jatuh ke dalam tanah dan mati. Saya tidak mau hidup mengatur bios saya. Saya mau zoe. Ketika saya bertobat dan dibaptiskan, itulah penguburan saya. Saya belajar kehidupan seorang yang sangat berbuah, yang paling berbuah sampai hari ini di Asia, yaitu John Sung.
Dr. John Sung, saudaraku, satu hari didatangi wartawan karena dia begitu terkenal. Dia dipanggil obor Asia. Malaysia, Indonesia, China, semua dicamah Taiwan. Saudara, luar biasa Dr. John Sung. Dan didatangi wartawan untuk dimuliakan, diperkenalkan di dunia barat. Dan dia tanya, ada seorang encek-encek tuh, rambutnya miring begitu, bajunya model Cina, ya tampangnya tidak meyakinkan. Is this the house of Dr. John Sung? Jawabannya, ta seliau, dia sudah mati. Dia terima Tuhan di kapal waktu dia baru pulang bawa penghargaan dari Amerika. Dia lemparkan semua ijazahnya. Dia jadi penginjil. Batu-batu kesombongan, batu-batu humanisme, keluarkan dari hidup kita. Supaya hati kita jadi tanah yang baik dan berbuah 160-30 kali ganda. Bagaimana saya memulai membalas kasih Tuhan dalam hidup saya? Saya seperti membuat suatu perjanjian secara kosongan. Tuhan Yesus, aku serahkan, atur hidup saya mulai sekarang. Itu 1979. 1980 saya dibaptis. Dan bersamaan dengan itu saya dibaptis dalam Roh Kudus. Malam hari ini ada banyak orang yang akan mendapatkan panggilan Tuhan dan dijamah oleh Tuhan, dibaptis dalam Roh Kudus. Saya dengar tadi bagaimana nona kita ini baru bertobat 2,5 tahun. Tapi itu bukan nyanyian orang yang baru bertobat 2,5 tahun. Karena dia telah ditabur sejak dalam kandungan ibunya. Dan ketika hujan itu datang, ketika urapan itu datang, semua benih-benih itu bertumbuh. I don't know what about you. Tetapi yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Amen. Saya tidak ada waktu menerangkan tentang the power of seed yang lain. Tapi hari ini saya cuma mau katakan pada kalian. Katakan pada Tuhan, please light the fire. Replace the lamp of my first love. Katakan kepada Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, pastikan hatimu dibebaskan dari semak duri, daripada onak duri, daripada keinginan benda-benda yang lain, daripada kekerasan hati. Mari saudaraku, kita mau keluarkan itu semua. Paling belakang dari gereja kita ada orang pertama kali datang ke gereja, orang Bali asli. Suaminya dalam penjara. Penjara Polsek Denpasar Timur. Dan dia menggendong bayi usia 3 bulan. And she has no money. Tapi ada yang mengajak dia, itu mertuanya datang ke gereja kita. Dia berkata, Tuhan, suami saya dalam penjara, Tuhan Yesus, aku ingin engkau selamatkan suami saya. Tapi dia tidak pernah menyangka, jawaban Tuhan terlalu cepat. Saya dituntun Tuhan pergi ke kantor polisi besoknya. Ada jemaat kita ditahan di sana dan suaminya salah satu dari 4 orang dalam sel itu. Dan suaminya bertobat, terima Tuhan, saya layani, tangan saya masuk ke dalam terali besi, saudara. Dan ibu itu berkata pada saya, Pak Arifin, Tuhan Yesus baik sekali ya. Sudah sampai 24 jam. Doa saya didengar. Mungkin kau berdoa buat orang tuamu, kau berdoa buat adikmu yang kau kasihi. Saya mau beritahu kalian, apa yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Tepuk tangan bagi Allah kita, pemain musik kembali. Haleluya. Bangkit berdiri semuanya. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sampai hatimu jadi keras. Mumpung masih muda. Amin. Ada di sini yang seumur saya di atas 60, angkat tangan. Ada beberapa ibu-ibu yang di atas 60. Jangan tangguhkan. Amin.